Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam Pak. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu ya di perkuliahan mata kuliah Bahasa Pemrograman semester 1. Ini kelas TI 22C8 ya. Benar ya? Iya Pak, benar. Pak. Pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan online. Jadi minggu depan baru offline ya. Jadi tiap 50-50 ya. Jadi tiap setelah online, offline, setelah online, offline. Kita mulai dari online dulu. Oke, mungkin di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu. Suara saya kedengaran jelas? Enggak Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oke, konsepnya dulu ya. Konsep apa itu bahasa pemrograman. Tapi sebelum sampai situ, kita bahas dulu mungkin, karena ini masih semester 1 ya, pengenalan dulu. Oke, kalian bisa, sebenarnya kalau sekarang itu untuk mencari tahu identitas dosen dan lain sebagainya itu mudah ya. Nggak perlu pengenalan, kalian cari aja di Google, tulis. Karena sekarang udah ada Google Dikti, data dosen itu bisa diakses. Kalian tulis aja nama saya. Kalau enggak, kalian cari di Google Scholar. Tahu Google Scholar? Jadi Google Scholar itu Google untuk di bidang akademik ya, hanya penelitian-penelitian saja. Kalau bahasa Indonesia Google Cendekia ya. Jadi nanti akan ada profil dosen-dosen. Kalau nama saya, cari aja. Nah, kalian pasti akan bisa lihat di sini ya. Penelitiannya apa gitu ya. Semua dosen kalian bisa lihat sebenarnya. Kalau enggak di LL Dikti, website Dikti gitu ya. Dari situ semuanya sudah kelihatan. Itu untuk pengenalan nama saya. Sudah terlihat tadi. Di e-kampus juga ada ya. Nah, untuk kontak WhatsApp-nya, saya kira cukup jelas. Saya sudah buat grup. Jadi yang jadi admin itu kan pasti saya. Jadi itu kontak saya. Jadi sebenarnya nggak perlu WhatsApp saya, WhatsApp di grup aja nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu. Itu untuk pengenalan. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas Pak. Jelas ya, karena ini mungkin Jelas. setelah itu kita bahas tentang langsung saja ke kontrak kuliah. Oke. Kontrak kuliah itu apa? Kontrak kuliah itu biasanya tiap perkuliahan dosen memang diwajibkan untuk menjelaskan ya. Komposisi nilainya itu diambil dari mana. Oke. Ini kalau dari e-kampus, aturannya dari e-kampus itu ada 4 parameter ya. Ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, UTS UAS itu kan menjadi syarat untuk kelulusan ya. Jadi makanya di sini nilainya untuk UTS UAS nilainya paling besar ya, karena syarat kelulusan itu harus ikut UTS UAS. Terus untuk tugas kehadiran, sisanya kehadiran saya buat 15%, paling dikit, dan tugasnya 20%. Oke. Saya kira cukup jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk lulus di mata kuliah saya itu bagaimana? Syaratnya gampang ya. Untuk lulus di mata kuliah itu tinggal ikuti UTS sama ikut UAS saja ya. Yang penting jangan plagiat ya. Nanti kalau plagiat ada konsekuensinya. Kenapa ada konsekuensinya ya? Karena ini tidak ada toleransi untuk masalah kejujuran ya. Jadi gimana? Kalau pengen lulus, kerjakan aja UTS UAS-nya. Walaupun kalian nggak pernah ngerjakan tugas, walaupun nggak pernah hadir. Jadi sangat mudah. Seperti itu. Tapi kalau kalian pengen sungguh-sungguh dan ingin belajar sungguh-sungguh, ya kerjakan tugasnya sama ikut kehadiran. Beda rasanya yang nggak hadir, walaupun mata kuliah yang ada di kuliahan itu, apapun mata kuliahnya,
itu sebenarnya kalian bisa pelajari sendiri. Tapi rasanya akan beda dengan kalian belajar sendiri atau dengan ikut perkuliahan di kelas. Ya kan? Kalian pasti apa yang dirasakan, apa yang diketahui dan perasaannya beda yang hadir di kelas mengikuti perkuliahan sama yang nggak ikut cuma belajar sendiri. Jadi silakan. Kalau saya masalah kehadiran saya nggak terlalu penting ya. Jadi silakan hadir atau enggak. Yang penting saya catat kehadiran 15%. Nah, kalau tugas silakan dikerjakan tugasnya kalau emang pengen bisa gitu. Tapi kalau emang hanya ingin mencari nilai, ya ikut UTS UAS saja. Sangat mudah. Yang penting jangan plagiat. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, semisal tugas itu kita telat ada toleransinya enggak ya? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Di sini sudah terlihat ya bahwa tugas saya itu waktunya kapan. Di sini sudah saya tulis ya di PowerPoint yang saya ini tampilkan. Terbaca nggak tulisannya? Jadi setiap tugas dan setiap tugas itu terakhirnya kapan? Sebelum UTS atau UAS? Jadi sekarang kan belum UTS, berarti tugas terakhirnya apapun tugas itu terakhirnya sebelum UTS. Setelah itu nggak ada toleransi lagi. Nanti setelah UTS ada UAS, ada tugas lagi. Terakhirnya kapan? Sebelum UAS. Nah, kenapa saya buat ini? Ya biar nanti kalau selesai kuliah saya nggak harus ngerjakan ngoreksi lagi ya. Kan kuliahnya udah selesai. Gitu. Jadi nggak ada toleransi untuk tugas selanjutnya. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Oke. Kalau nggak pengen ngerjain tugas nggak apa-apa, ya kan? Saya sih nggak apa-apa. Saya lebih senang kalau nggak ada yang ngerjain tugas karena nggak perlu capek-capek ngoreksi gitu. Nah, kalau pengen masalah nanti kalian sibuk atau ini kan itu masalah manajemen waktu masing-masing ya. Tiap orang pasti punya kesibukan sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi belajar juga apa namanya? Prioritas gitu ya. Yang kalian prioritas kemana? Mungkin kalau kalian merasa kuliah itu bukan prioritas utama ya nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Kan prioritas orang masing-masing gitu ya. Kalau kalian merasa kuliah jadi prioritas utama ya dikerjakan. Itu, nah saya kan nggak bisa menentukan prioritas masing-masing yang jadi utamanya itu apa. Kalau ada yang sudah nikah, ya mungkin prioritas utamanya keluarganya. Mungkin kalau tugas nggak usah dikerjakan nggak apa-apa. Cukup jelas ya. Tapi kan nanti akan ruginya kalian sendiri. Jadi kalau kalian merasa nggak kerjakan ya kalian ganti dengan kalian kerjakan sendiri. Nah, ini kan kalian sudah memutuskan untuk kuliah di jurusan informatika ya. Nah, di jurusan informatika atau fakultas teknik ini kan sebenarnya nilai atau ijazah itu nggak terlalu dipandang, apalagi di zaman sekarang. Walaupun lulusan SD kalau bisa buat program ya dapat pekerjaan diakui. Walaupun lulus S1, tapi kalau nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun isinya nilainya A semua, ketika interview disuruh buat program nggak bisa, ya sama aja nggak akan dilihat. Bener nggak? Jadi kalau pengen bisa ya kerjakan tugasnya. Nggak mungkin. Kalian kalau ikut kursus gitar, terus disuruh main gitar, nggak mau. Kira-kira bisa nggak main gitar? Nggak bisa kan? Kalian ikut perkuliahan informatika, terus disuruh ngerjain tugasnya, nggak dikerjakan, ya konsekuensinya ya yang rugi kalian sendiri. Nggak bisa gitu akhirnya. Jadi kalau merasa ada tugas yang nggak bisa dikerjakan, ya nggak apa-apa. Kalian ganti nanti kalian kerjakan sendiri gitu ya. Jadi targetnya itu bukan nilai atau ijazah. Targetnya itu saya bisa atau enggak gitu ya. Seperti itu. Cukup jelas ya? Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira ini setuju semua ya. Tugas, kehadiran, UTS, UAS. Oke. Nah, aturan perkuliahan. Nah, ini aturan perkuliahan mungkin tiap perlu diperhatikan ya. Jadi mungkin yang nggak bisa datang hari ini kan rekamannya perkuliahannya saya rekam, jadi kalian bisa lihat lagi. Kalau enggak, kalian yang sudah datang tapi lupa, nanti kalian bisa lihat lagi rekaman perkuliahan ini. Semua yang akan kita lalui di perkuliahan selama 14 pertemuan ini akan saya sampaikan di sini, aturan-aturannya. Jadi jangan ditanya-tanya lagi gitu. Kalau sudah disampaikan harusnya diingat-ingat. Pertama, kehadiran. Nah, kehadiran karena
ada online dan offline. Ya kalau online, kalau saya sih, nah itu tadi kembali. Kalau saya nggak terlalu memperhatikan kehadiran ya, kalian silakan hadir di tulis dengan klik tombol absensi di kampus itu, entah itu offline atau online, nanti kehadirannya saya hitung dari sana. Oke. Persentase kehadirannya ada 15% ya, sesuai kontrak kuliah tadi. Oke, selanjutnya pengumpulan tugas dan laporan. Nah, pengumpulan tugas dan laporan nanti ini sebelumnya ini karena kuliah ini pertama kali ada kuliah offline ya. Sebelumnya kan online terus. Jadi ketika online terus itu tugas dan laporan saya minta dikumpulkan di Google Drive ya. Nanti dikumpulkan di link yang saya buat. Tapi nanti ketika sudah offline bisa sih nggak harus dikumpulkan ya. Kalau ketemu saya kalian tunjukkan tugasnya itu. Jadi tugas itu nggak dikumpulkan tapi ditunjukkan, nanti saya koreksi. Istilahnya asistensi gitu ya. Jadi tugasnya kan kebanyakan di sini kan bahasa pemrograman ya. Sebenarnya nanti akan ada praktikum dari jurusan yang akan buat mungkin pertemuan minggu keempat gitu ya. Ya sama bentuknya, nanti saya kasih tugas buat program ini, jadi kalian tunjukkan ke saya. Kalau pengen seperti itu juga bisa, kalau pengen kumpulkan lewat link juga bisa. Jadi lebih enak kalau tunjukkan langsung kan saya bisa kasih tahu langsung ya, salahnya di mana, kalau ada kendala di mana. Nah ini terakhir tugas pengumpulan sebelum UTS dan UAS, tidak ada toleransi. Cukup jelas ya. Nah, rekaman perkuliahan selama perkuliahan online nanti akan ada rekaman perkuliahan, jadi kalian bisa lihat rekamannya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk materi PowerPoint-nya silakan download di e-kampus ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak diangkat tangan aja ya lewat Zoom. Kalau enggak tulis di web chat. Oh, ada yang nulis izin keluar Zoom Pak dikarenakan saya masuk kerja jam 7. Sebenarnya nggak perlu izin juga nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, saya lanjutkan ya. Pak, maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Perkenalkan nama saya Rifir Lambang, saya dari kelas C8. Saya ingin bertanya mengenai kehadiran Pak. Kalau semisalnya saya bentrok sama jam kerja di saat offline, apakah bisa diganti kelas lain atau gimana ya Pak? Ya kalau nggak bisa masuk ya nggak apa-apa, nggak usah masuk. Kalau mau ganti di kelas lain nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Sebenarnya 15% ini kan kecil ya, persentase kehadiran itu kan kecil. 15% dibagi 14 pertemuan. Jadi satu pertemuan itu cuma 1%. Dikit ya. Dan perkuliahan itu kan nilainya dengan abjad ya, angka ABC gitu. Jadi berkurang 1-2% itu nggak merubah abjad. Jadi kalian fokus ke UTS, UAS dan tugas gitu aja. Oke. Nggak hadir itu jangan khawatirkan kehadirannya, tapi khawatirkan kalian ketinggalan materinya gitu kalau nggak hadir. Itu saja sih. Yang perlu dikhawatirkan harusnya itu. Oke. Terus nanti, nah ini biasanya saya kalau ngajar saya bawa hadiah. Kenapa? Karena kadang mahasiswa pelita bangsa ini apa namanya? Nah, kalau diminta bertanya atau aktif di kelas agak susah, jadi harus dipancing dengan hadiah. Jadi nanti akan saya bawa hadiah ketika offline. Jadi ada yang aktif bertanya akan dapatkan hadiah. Terus revisi tugas ya. Tadi kan saya sudah katakan untuk tugas yang masuk akan saya koreksi gitu ya. Jadi tujuannya saya ngajar itu bukan ngajar, saya sampaikan teori selesai gitu ya. Terus kalian juga tinggal masuk, selesai, lulus gitu ya. Enggak seperti itu ya. Rugi kalau seperti itu. Jadi kalau bisa ya kalian ikut mata kuliah bahasa pemrograman ini selama 14 pertemuan. Terus yang didapat apa gitu ya. Tujuan dari mata kuliah ini apa? Kompetensi yang diinginkan apa? Kompetensi itu skill gitu ya, kemampuan gitu ya. Jadi biasanya kan kalau ada kita pengen butuh pegawai baru ya, kompetensinya apa? Bisa apa? Biasanya kan kayak lowongan pekerjaan dibutuhkan developer, programmer Android gitu ya. Kompetensinya minimal sudah 2 tahun belajar bahasa pemrograman Java gitu. Bisa implementasi API, REST API dan lain sebagainya. Nah, kompetensi seperti mampu bisa gitu. Ada kemampuan, ada kata-kata mampu dan ada kata-kata bisa.
Nah, untuk bahasa pemrograman ini kompetisi yang diinginkan apa? Kompetisi yang saya inginkan adalah ya mampu masing-masing setelah ikut perkuliahan ini mampu dan bisa buat program, minimal program dasar ya, basic. Ya. Menggunakan bahasa pemrograman apa? Di mata kuliah ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Ya. Nanti mungkin kalian akan dapatkan mata kuliah bahasa pemrograman lain di mata kuliah lain. Kenapa menggunakan C++? Karena ini bahasa pemrograman low level ya. Bahasa pemrograman yang biasanya dipelajari untuk baru pertama kali, basic. Dan sekarang banyak yang menggunakan bahasa C++, apalagi dengan berkembangnya IoT itu, banyak yang menggunakan C++ juga. Nah, dari C++ untuk berpindah ke bahasa pemrograman yang lebih mudah, nanti kalian akan merasa lebih mudah. Dengan bahasa pemrograman yang high level, yang lebih mudah itu kalian akan lebih mudah. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kalau saya di sini belajar C++, terus kalian hanya belajar C++, ya jangan ya. Di kelas itu jangan hanya mengandalkan belajarnya itu jangan di kelas saja. Di luar kelas itu harusnya ditambah di luar kelas. Gitu. Karena kalau mengandalkan di kelas ya nggak cukup. Ketika di kelas hanya saya kasih contoh C++, ya jangan kalian puas dengan C++ saja. Kalian harus tambah. Kira-kira untuk bahasa pemrograman lain bagaimana ya? Bahasa pemrograman lain kan ada banyak. Nggak mungkin saya diajarkan di mata kuliah ini semuanya. Di teori kali ini saya menggunakan C++. Nanti kalian bisa, harusnya idealnya kalian harus penasaran. Bahasa pemrograman lain implementasinya bagaimana ya? Kalau Java bagaimana ya? Kalau PHP bagaimana ya? Kalau ada Golang, ada bangun Java, PHP, Golang, JavaScript, Python, gitu ya. Terus apa lagi? Kalau bahasa pemrograman Android ada Flutter, ada Dart, gitu ya. Terus ada Flutter, React.js, dan lain sebagainya. Ada banyak gitu. Jadi kalau kalian berhenti di C++ ya sangat kurang. Di luar kuliah kalian harus belajar lagi gitu. Oke. Nanti UTS UAS-nya adalah project gitu. Dia ngerjakan program presentasi masing-masing. Kenapa saya buat seperti ini ya? Tadi karena saya pengen setelah mengikuti perkuliahan ini masing-masing mampu punya kompetensi gitu. Atau bisa buat program. Program sederhana sebelum nanti ke program yang lain di semester selanjutnya. Oke, cukup jelas? Ada mau ditanyakan? Perkuliahan ini kan terbatas. Jadi kalau kalian ada tugas atau ada pertanyaan apapun di luar kuliah, boleh kalian tanyakan. Atau konsultasi gitu ya. Janjian aja di kampus gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Nggak ada? Nah, selanjutnya, link kehadiran dan materi saya taruh di e-kampus ya. Kehadiran dari e-kampus, materi saya taruh di e-kampus, dan juga saya taruh di website yang saya buat. Nah, di sini. Nah, website ini apa? Website ini untuk dokumentasi punya saya sendiri aja. Di sini ada materi, rekaman perkuliahan, juga link pengumpulan tugas. Jadi link pengumpulan tugasnya ada di sini. Nah, tadi kan saya bilang, tugas yang masuk akan ada revisi dan ada perbaikan. Gitu. Jadi kalau kalian ngumpulin tugas itu bukan berarti kewajiban kalian selesai. Ya harus tahu tugasnya itu benar atau enggak ya. Benar ya harus diperbaiki. Gitu. Apakah wajib ngerevisi? Enggak sih. Silakan kalau mau direvisi nanti nilainya berubah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke. Nah, cara mengetahui tugas revisi atau enggak itu bagaimana? Nah, kan nggak mungkin nanya-nanya satu-satu ke saya. Jadi saya sudah buat sistem gitu ya untuk mengecek tugas kalian itu revisinya bagaimana. Namanya chatbot ya di WhatsApp. Nanti dia akan balas otomatis, bisa mengasih informasi tentang link materi, rekaman perkuliahan, link pengumpulan tugas. Gitu. Terus kalau ada revisi tugas, kalian bisa cek di bot yang saya buat. Nah, untuk cara ngeceknya bagaimana? Nah, untuk cara ngeceknya, terlebih dahulu kalian harus daftar ya. Nanti akan ada bot balas masuk gitu. Jadi silakan masing-masing sekarang kan buka HP ya. Kunjungi websitenya. Saya taruh linknya di web chat.
Nah, di sini kan ada semester 1 bahasa pemrograman C8. Nanti di sini kalau kalian klik nanti akan ada menu minggu pertama, minggu kedua. Nanti karena ini baru minggu pertama, jadi saya baru buat minggu pertama. Nanti di sini akan ada materi, rekaman perkuliahan. Kalau ada tugas, link pengumpulan tugasnya di sini. Oke. Nah, kalian juga bisa ngeceknya lewat boot ya. Jadi, tapi sebelumnya kalian daftar dulu. Kalian klik menu button warna hijau. Di sini ada name, tulis name, nama mahasiswa. Terus pilih kelasnya bahasa pemrograman TI 22C8. Terus tuliskan nomornya. Nanti akan ada balasan WA masuk, pendaftaran berhasil. Nah, di situ kalian bisa panggil menu bootnya dengan keyword OPB. Nanti akan ada balasan menu-menu yang bisa kalian gunakan. Tapi sementara belum aktif. Oke, coba masing-masing silakan daftarkan dulu. Oke. Sudah? Sebentar Pak, belum Pak. Sudah Pak. Nah, kalian bisa panggil, kalian tulis, kalian sudah berhasil, kalian tulis OPB gitu ya. Huruf besar kecil sama aja. Nanti akan ada balasan ya. Nah, di situ kalau sementara akun sistemnya belum aktif ya. Tapi nanti kalau kalian pengen tinggal klik tulis 1, 2, atau 3 untuk menu yang kalian pilih. Nah, kalau pengen delete akun, kalian tulis angka 8 ya. Itu nanti akan delete akun semua, mau kalian ganti nomor atau sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Bayu RD belum ada. Maksudnya belum ada, Pak? Bayu? Pak, ini kalau udah daftar langsung ke perkuliahan ya Pak? Gimana? Kalau udah daftar apa? Kan tadi register dulu ya? Iya. Udah register langsung ke perkuliahan gimana Pak? Langsung ke perkuliahan atau bagaimana? Ada WhatsApp masuk nggak? Ada Pak. Nah, itu nomor bootnya ya, bukan nomor saya ya. Itu nomor boot. Nah, nanti kalau ngecek revisi, ngecek link perkuliahan, atau ngecek apapun, keywordnya itu dengan nulis UPB ya. Nanti kan ada balasan. Nah, di situ.
Nanti kalau ngecek revisi tugas dan lain sebagainya di sana. Kehadiran dan link pengumpulan tugas. Itu ada kayak misalnya satu pertemuan terus pertemuan berikutnya ketik UPB lagi gitu Pak atau bagaimana? Ya kalau kalian pengen ngecek menu-menu yang ada, saya ketik aja. Kapanpun. Paham nggak maksudnya? Itu bukan untuk kehadiran, bukan untuk apa, untuk informasi. Jadi nggak perlu nanya-nanya ke saya. Link pengumpulan tugas 1 di mana? Ya dibuat, dicek sendiri. Saya ngecek nilainya revisi atau enggak, dibuat. Lihat rekaman perkuliahan di situ. Pengen download materi di mana? Di situ juga. Jadi nggak perlu, Pak, saya download materinya di mana? Pak, saya mau lihat rekaman perkuliahannya, link YouTube-nya mana? Paham nggak maksudnya? Iya ya Pak, iya. Ya paham. Ya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Kenapa saya buat seperti itu ya? Karena saya orangnya malas gitu. Nggak perlu kalau harus jawabin satu-satu. Kalau ada yang bisa jawab otomatis, kenapa harus saya gitu? Makanya sekarang customer service kan udah jarang yang manusia. Dulu customer service itu manusia standby 24 jam untuk jawab keluhan pelanggan. Sekarang kan udah banyak digantikan sama robot. Ya sama seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi yang belum, yang nggak bisa ikut, ada ini nanti tinggal lihat rekaman perkuliahannya. Saya upload di e-kampus. Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi. Oke, sekarang masuk ke materi pemrograman komputer, bahasa pemrograman. Apa yang akan kita pelajari? Nah, jadi kalau sudah memutuskan kuliah di teknik informatika ya, jadi harus sungguh-sungguh gitu ya. Karena apa? Pertama, kalian sudah ngabisin waktu. Kuliah itu kan 4 tahun. 4 tahun kalau kalian gunakan untuk belajar hobi kalian. Kalau hobinya olahraga, main basket, main futsal, kursus 4 tahun itu mungkin bisa jadi atlet ya. Iya kan? Kalau kalian hobi ikan, kalau kalian YouTuber, 4 tahun mungkin subscribe-nya udah puluhan ribu, ratusan ribu ya. Iya kan? Nah, tapi kalau kalian kuliah 4 tahun terus nggak dapat apa-apa, ya rugi, apalagi kalian sudah bayar. Paham nggak maksudnya? Nah, untuk kenapa kalau pekerjaan-pekerjaan yang di luar kuliah itu bisa ahli, bisa cepat, sedangkan kalau kuliah malah banyak yang setelah lulus itu nggak bisa apa-apa, nggak merasa nggak punya kemampuan apa-apa, ya itu yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu ya. Jadi kuliahnya ya harusnya sungguh-sungguh gitu, nggak cuma duduk hadir selesai gitu, ya enggak. Sama aja kalau kalian ikut kursus balap bengkel, kursus bengkel mobil gitu ya, atau motor gitu ya, selama 4 tahun, tapi tiap kursus datang nggak ngapa-ngapain pulang, datang nggak ngapa-ngapain pulang, selama 4 tahun kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa ya. Tapi kalau kalian kursus, dengerin praktek dan lain sebagainya, dikerjakan sungguh-sungguh, diingat gitu ya, didiskusikan, kalau ngobrol tentang itu gitu ya pasti akan jadi ahli. Ya harusnya seperti itu ya. Jadi kalau kuliah informatika ya dari sekarang kalian harus fokuskan, kalau pengen tujuannya sungguh-sungguh ya. Siapa tahu emang ya mungkin banyak juga yang mungkin tujuan kuliahnya nggak sungguh-sungguh, hanya main-main aja, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau emang pengen sedekah ke kampus gitu ya. Ngajar ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya saran untuk yang emang pengen sungguh-sungguh ya lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Karena emang ngabisin waktu dan biaya. Kalau nggak mendapatkan apa-apa ya rugi. Jadi mulai dari sekarang dari sosial media, kalau ngobrol diskusi itu ya kalau bisa hubungannya sama IT. Ikuti teknologi-teknologi yang baru, grup-grup bahasa pemrograman, grup-grup yang ada hubungannya tentang IT, yang developer, lowongan pekerjaan yang tentang IT. Lowongan pekerjaan yang diperhatikan apa? Ini requirement-nya ya. Yang dibutuhkan apa? Jadi kalian bisa nyiapkan diri. Kalian bisa buka Jobstreet atau LinkedIn atau Glean gitu ya. Itu dilihat bagian IT lowongan dibutuhkan apa? Dibutuhkan programmer Android gitu ya. Terus requirement-nya apa? Jarang yang ditulis ijazah, sekarang udah jarang. Jarang yang dari. Kalian lihat requirement-nya, apa yang dibutuhkan itu apa?
punya pengalaman 3 tahun menggunakan Postman IPA, tool Postman. Jadi kan kalian tahu, wah tool Postman itu apa? Kalian siapkan, apa kalian pelajari tool Postman itu tentang apa sih? Oh, tentang APA. APA itu apa? REST-IP itu apa? Bahasa pemrograman apa gitu. Jadi ketika kalian sudah lulus, kalian siap gitu ya, berani gitu. Jadi cari informasi di luar kuliah, terus kalian tanyakan di kuliah. Kalau nggak temu jawabannya didiskusikan, tanyakan dosen lain. Seperti itu ya. Kalau cuma datang selesai ya, nggak akan ada perubahan gitu ya, walaupun 4 tahun. Apalagi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu nggak mungkin kalian belajar sekarang terus berhenti selesai, itu nggak bisa. Bahasa pemrograman itu berubah tiap hari, tiap tahun gitu. Ketika saya kuliah itu nggak ada Android gitu, nggak ada bahasa pemrograman Android, apapun tentang yang hubungan dengan Android itu nggak ada. Sekarang semuanya ada hubungannya sama Android, teknologinya berkembang, bisa bulanan, tahunan berubah gitu. Yang kalian coding sekarang belum tentu bisa jalan setahun atau 2 tahun lagi. Karena apa? Ya bahasa pemrogramannya berubah. Jadi nggak bisa berhenti belajar gitu. Orang IT nggak bisa berhenti belajar. Harus belajar terus. Seperti itu ya. Oke, sebelum masuk ke bahasa pemrograman, kalian harus paham dulu tentang konsep komputer gitu, gimana ya, perangkat kerasnya. Jadi kalau masih belum paham sih, paling nggak sekarang sudah banyak referensi. Nanti akan ada praktikum bahasa pemrograman. Nanti akan saya umumkan 2-3 minggu lagi. Tapi kan bahasa pemrograman ini bukan mata kuliah perangkat keras ya, yang harus megang prosesor, merangkit komputer gitu. Kadang pertanyaan anak informatika nggak bisa ngerakit komputer. Ya karena emang informatika buat programnya, perangkat lunaknya yang dibuat, bukan perangkat kerasnya. Kalau perangkat kerasnya itu jurusannya teknik elektronika. Mereka paham perangkat keras, perangkat lunak, aliran listrik gitu. Buat robot itu elektro. Kalau kita ke bagian perangkat lunaknya atau software-nya saja. Tapi ya harus ngerti paling enggak sih. Oke. Perangkat keras komputer ini kalau kalian belajar komputer pasti pertama teorinya tentang ini ya, input, proses, output. Perangkat input itu apa saja gitu ya, mouse, mikrofon, keyboard. Processing itu otaknya untuk proses ya, CPU, memori. Outputnya yang dicetak, yang keluar dari komputer itu apa, bisa printer, terus monitor. Terus ada juga perangkat penyimpanan, storage. Ada disket, hard disk, magnetic tapes, optical storage. Disket itu yang dulu ya, zaman dulu. Sekarang udah jarang yang pakai. Sekarang udah ada SSD, NVMe dan lain sebagainya, berkembang terus. Pasti nanti ada lagi yang baru, yang lebih kecil, lebih besar. Nah, di ini struktur komputer ya, ada komputer desktop atau komputer yang kita kenal itu terdiri dari hardware, firmware itu kayak BIOS-nya gitu ya. Ada sistem operasinya Windows, baru di atasnya itu perangkat yang kita install di dalam sistem operasi. Kalau komputer embedded itu biasanya yang nggak ada sistem operasinya, biasanya yang di komputer-komputer kecil gitu, perangkat-perangkat kecil, perangkat-perangkat yang ada layarnya, tapi nggak ada sistem operasinya. Biasanya langsung hardware, langsung aplikasi atau firmware. Oke. Nah, ukuran data dalam komputer, saya kira ini kalau anak sekarang semuanya sudah tahu ya, anak kecil aja sekarang udah tahu ya. Karena yang mereka pikirkan tentang data internet ya, beli kuota data. Ukuran dalam komputer kita mengenal istilah bit sama byte ya, bisa dibedakan. Bit itu binary digit 01, 1 digit itu bit. Terus byte itu 8 bit. Nah, bit sama bit ini biasanya ketukar, nggak bisa bedain biasanya kalau orang awam. B kecil itu bit. Nah, B besar itu bacanya byte. Nah, 1 byte itu 8 bit. Nanti ada kilobit, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, 1 kilo, 1 mega itu biasanya 1000 ya. Biasanya kita genapkan 1000 aja. Tadi definisinya 1024. Terus di dalam komputer juga ada sistem bilangan. Mungkin kalian akan belajar di mata kuliah lain. Mata kuliah matematika diskrit atau aljabar linier gitu ya. Di semester lain. Ada sistem bilangan desimal, oktal, biner, heksadesimal. Ada sistem bilangan basis 16. Oh, ini lanjutannya yang atas. Heksadesimal sistem bilangan heksadesimal
sistem bilangan basis 16. Desimal itu yang kita kenal dari 1 sampai 9, oktal basis 8, biner 0 dan 1. Mungkin yang sebelumnya sudah SMK, entah itu TKJ, RPL atau multimedia sudah belajar bilangan biner. Bilangan yang terdiri dari 0 dan 1. Sebenarnya mudah. 0 sama dengan 0. 01 sama dengan 1. 10 sama dengan 2. 11 sama dengan 3. Terus 001 sama dengan 4. Gitu ya. Jadi polanya kalian tahu kan? Belakang, depan, semuanya. Belakang, depan, semuanya. Terus 100 ya. 100 sama dengan 5. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang bahasa pemrograman itu apa? Di semester ini kan kalian ada mata kuliah bahasa pemrograman sama algoritma dan struktur data. Jadi sebenarnya itu saling beriritan dan ada irisannya. Yang penting itu bahas basic yang harus dipelajari nanti. Kalau hal-hal basic ini nggak bisa kalian pahami, akan kesulitan nanti di materi-materi selanjutnya. Bahasa pemrograman, belajar bahasa apapun ini sebenarnya kayak kalian belajar bahasa asing. Gitu. Yaitu belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Gitu. Sebenarnya kalian harus mempelajari pola, mengenali polanya, gitu ya. Aturannya, itu saja. Intinya sama aja. Sebuah program dapat diartikan sebuah kumpulan instruksi yang dibuat secara terstruktur. Jadi program itu apa? Program ya kumpulan perintah gitu ya. Yang kita perintahkan ke komputer untuk melakukannya. Ditulisnya dengan bahasa pemrograman. Kenapa ditulis dengan bahasa pemrograman? Ya karena komputer nggak bisa paham bahasa Indonesia gitu ya. Nggak bisa bahasa manusia. Tapi ini jadi diskusi ya. Karena sekarang dengan adanya artificial intelligence, gitu, AI, machine learning, bahwa komputer itu bisa belajar. Nah, kalau kemungkinan nanti komputer itu bisa memahami bahasa manusia, ya kita nggak perlu coding lagi gitu. Kita tinggal nyuruh-nyuruh saja. Arahnya ke sana gitu ya. Kalau sudah sampai komputernya sudah pintar, sudah bisa memahami perintah manusia, kan kita nggak perlu coding. Tinggal inputannya pakai perintah suara. Ya tetap ada codingnya untuk artificial intelligence. Tapi coding artificial intelligence bisa digunakan untuk apapun. Kalau kita buat program untuk deteksi wajah, ya udah deteksi wajah kita juga bisa untuk lain. Nah, kalau kita buat program robot pintar gitu, dia bisa mengerjakan apapun, ya kita tinggal perintah. Gitu. Sekarang sudah banyak contohnya. Dengan perintah suara kita bisa, kalau di handphone Android atau iPhone kan tinggal kirim SMS ya, buka kamera gitu kan, sama dengan perintah. Contohnya seperti itu sih sebenarnya. Oke. Nah, bahasa pemrograman itu apa saja? Sangat banyak. Ya, apakah kita bisa belajar semua bahasa pemrograman? Nggak bisa ya. Ya terbatas sih. Kemampuan manusia terbatas. Jadi kalau ada orang yang bisa bahasa pemrograman semuanya, ya teorinya kayak gini. Banyak mengetahui semua hal tapi dikit, atau mengetahui satu hal tapi banyak gitu. Jadi ya sama kayak di dunia kedokteran itu. Ada dokter umum, dia ketahui semua hal tapi nggak terlalu fokus. Gitu. Ada dokter spesialis yang diketahui belajarnya satu aja tapi fokus. Gitu. Di bahasa pemrograman IT ya seperti itu sama sih. Jadi banyak bahasa belajar pemrograman. Tapi kalau bisa sih fokus ke satu hal ya. Jadi kalian sukanya bahasa pemrograman tentang apa? Caranya bagaimana ya? Kita cek aja bahasa pemrograman sekarang itu yang paling populer apa. Gitu. Apakah yang populer sekarang kemungkinan nanti terus populer? Belum tentu juga ya. Kalau kalian cek di Google atau di YouTube, apakah tahun 2022 itu bahasa pemrograman apa yang paling populer? Tahun 2002 itu bahasa pemrograman yang paling populer adalah Python. Kalian bisa cek. Menurut survei mana itu banyak ya. Biasanya Python yang pertama. Nah, ketika saya kuliah dulu tahun 2007, apa bahasa pemrograman paling populer? Python itu nggak tahu masuk 10 besar atau enggak. Kayaknya enggak tahu juga. Yang paling populer itu Java tahun 2007, 8, 9 itu. Sekarang ya tetap ada yang pakai, tapi nggak banyak. Yang paling populer Python. Jadi kalau kalian pilih ya saran saya kira-kira. Nah ini kalau kalian milih bahasa pemrograman yang kalian suka itu bahasa pemrograman populer, nanti ketika di dunia kerja saingannya banyak gitu ya. Ada lowongan bahasa pemrograman Python gitu. Ya banyak yang ngelamar karena yang bisa banyak gitu. Yang ahli banyak. Terus kalau ada pemrograman
C++ gitu ya. Karena nggak terlalu populer, yang suka dikit, ya mungkin yang lamar lebih dikit. Karena yang fokus di C++ dikit. Jadi kalau yang lamar dikit, ya secara probabilitas, statistik kan kemungkinan untuk dirinya peluangnya lebih besar ya, secara peluang. Nah itu sih keuntungannya belajar pemrograman yang nggak banyak diketahui. Ya kalau kebutuhannya lebih banyak gitu ya. Kalau kalian belajar yang populer, kelebihannya biasanya populer paling mudah karena nanti banyak referensi, banyak tutorial. Tutorial pasti yang dibahas itu yang bahasa pemrograman yang paling populer. Tapi kekurangannya nanti, kelemahannya ya banyak saingannya. Gitu ya. Ada bahasa pemrograman Swift. Mana di sini ada Swift, itu harusnya ada Swift. Swift itu bahasa pemrograman yang digunakan di sistem operasi iOS itu, iOS. Banyak nggak? Dikit. Karena untuk ngoding di Swift, harus menggunakan MacBook ya, sistem operasi iOS gitu ya. Yang punya kan dikit gitu ya. Jadi peluangnya juga dikit. Tapi kan kita harus beli alatnya dulu. iOS itu. Laptopnya harus MacBook, komputernya harus MacBook. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, yang bertanya Pak. Ya. Spek minimal buat ngoding itu kayak gimana ya? Spek PC-nya. Spek visinya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, saya oke. Spek visinya saya nggak pernah bahas spek sih. Untuk mata kuliah ini, karena saya ngajarnya kan bahasa pemrograman ini, pemrograman basic ya, menggunakan C++. Ngodingnya pakai apa? Ngodingnya pakai dosen-dosen beda-beda ya. Belum ada kesamaan sih, tapi bahasanya sama sih C++. Cuma beda IDE-nya ya. IDE itu apa? IDE itu tempat kita untuk ngodingnya. Kalau saya menggunakan dev C++. Spek untuk dev C++ itu apa? Saya kira programnya nggak terlalu berat. Najak. Untuk pertanyaan spek ngoding itu apa? Nah, itu tergantung apa yang akan mau di-coding gitu ya. Coding kan banyak gitu. Kalau cuma untuk bahasa pemrograman basic C++ ini, saya kira spek minimal, laptop minimal pun bisa. Ya. Tapi kalau kalian ngodingnya untuk coding Android, menggunakan SDK, Flutter gitu, itu berat ya. Java, Android itu lebih berat. Kadang ada yang spek minimal 8 GB RAM-nya gitu. Nah, itu yang bikin kadang males. Yang bikin saya kadang males belajar pemrograman Android. Kadang harus ada spek minimalnya gitu. Sama sih kayak desain. Saya pengen desain, spek minimal desainnya apa? Ya tergantung desainnya pakai apa gitu. Kalau desainnya pakai Canva ya pakai HP aja bisa gitu ya. Iya kan? Kalau desainnya pakai Photoshop atau Adobe Illustrator ya mungkin agak lebih tinggi. Jadi tergantung apa yang mau dipakai, bukan codingnya. Nah untuk bahasa pemrograman ini bahkan nggak perlu pakai HP pun bisa gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan browser untuk codingnya. Kalau mungkin nggak punya laptop. Nah speknya jadi jawabannya ya tergantung. Untuk sementara sih nggak perlu tinggi-tinggi. Tapi kalau emang untuk mau beli laptop dari sekarang untuk kebutuhan 4 tahun lagi ya sekalian nanti yang ya standar lah. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, di pertemuan selanjutnya saya harap masing-masing sudah install Dev C++. Ini saya kasih contoh, tadi kan saya klik download ya. Saya juga belum install, ini saya kasih contoh installnya. Masih download. Jadi di pertemuan minggu selanjutnya, minggu depan kan offline ya. Kalau bawa laptop ya sudah terinstall Dev C++. Kalau pakai HP, ya yang penting ada koneksi internet, nanti pakai browser bisa. Nah kalau udah di-download, klik aja install. Nah kalau saya bilang kenapa pakai HP bisa, nanti kalian bisa ngoding di browser namanya
C++, IDE, C++ online gitu. Sekarang, nah ini kan dengan ada istilahnya cloud computing ya, jadi nggak perlu install sebenarnya bisa. Sama seperti dulu kita kalau pengen desain harus buka laptop, install Photoshop gitu ya. Sekarang tinggal buka browser, kunjungi Canva, udah bisa. Iya kan? Nah ini kode C++ ya. Ada yang pakai stdcout, seperti ini juga bisa. Ada yang using namespace std bisa. Mungkin kita bahas minggu depan ya. Jadi kalau nggak ada laptop, kalian ngoding di sini gitu. Di browser. Tapi kalian nggak bisa save. Ya. Kalian copy, terus kalian save. Tapi kalau menggunakan C++, ya kita tinggal install, jalankan, sama sudah. Ntar ada WA masuk, ada pertanyaan dari WA. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini saya masih nunggu install. Kita jalankan. Nah, kalau menggunakan DevZ, kita tulisnya di sini. Execute, compile, run. Nah, Hello World. Ini program pertama. Jadi kalau belajar pemrograman apapun, teori pertamanya, materi pertamanya pasti mencetak Hello World di layar. Itu teori kalau belajar bahasa pemrograman apapun. C++, Java, Golang, PHP gitu ya. Kenapa? Karena ini sejarahnya dari tahun 1960-an pertama kali orang buat pemrograman. Yang dia cetak itu ya Hello World ini. Atau bahasa Indonesianya selamat datang dunia. Oke. Oke, ada pertanyaan kan? Kalau nggak ada, saya tanya satu-satu. Alvan Alfarizi. Ada Alvan Alfarizi? Ada Pak? Oke. Ada pertanyaan Alvan? Nggak ada? Nggak ada Pak untuk sekarang. Oke. Oke. Perkuliahan kan terjadwalnya sampai jam 8 ya. Masih ada 30 menit lagi. Silakan sisanya untuk kalian siapkan, yaitu laptopnya yang kalian bisa bawa minggu depan, install C++ ya. Paling nggak, kalau nggak kalian selain install juga kalian belajar dulu awalnya. Jadi ketika saya sampaikan materi minggu depan, kalian langsung nyambung gitu ya. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi ketika kuliah itu jangan blank gitu ya. Jadi kuliah ini apa yang dipelajari. Paling nggak kalian belajar dulu, baca dulu. Jadi ketika saya nyampaikan juga langsung nyambung gitu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.